Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah kisah sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Bisa dikatakan sekitar 400 Masehi, kerajaan ini terletak di wilayah Muara Kaman yang kini disebut dengan wilayah Kalimantan Timur. Tepatnya pas di hulu Sungai Mahakam yang sangat terkenal seantero tanah air. Karena merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara, berdirinya Kutai Martadipura dipengaruhi oleh kebudayaan India. Hal ini tak lepas dari para pendatang dari India ke Nusantara saat itu, kebudayaan dari negara asal mereka juga dibawa untuk disebarkan ke seluruh negeri. Meski tak berada langsung di jalur perdagangan, kerajaan ini dikenal memiliki hubungan baik dengan India. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai disebut sebagai cikal bakal berdirinya banyak kerajaan di Indonesia. Oleh para ahli mitologi, penamaan Kutai didapat dari penemuan sebuah prasasti bernama Yupa. Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dan berpengaruh bagi Hindu dan Buddha. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan pemakaian huruf Pallava. Prasasti Yupa juga memberi informasi terkait penemuan nama raja, yakni Raja Kudungga yang dikenal sebagai pendiri kerajaan Kutai adalah dirinya. Kudungga ditafsirkan oleh para ahli sejarah, nama Indonesia yang saat itu belum terpengaruh dengan penggunaan bahasa India. Sementara Raja Mulawarman dan Aswawarman sudah banyak terpengaruh budaya Hindu dari India. Penggunaan kata Warman di setiap akhiran penamaan Raja Kutai ini tak lepas dari penggunaan bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa sehari-hari bangsa India bagian selatan. Ini yang membuat banyak orang menyebut jika kerajaan Kutai memiliki corak Hindu dan kentalnya budaya India yang diterapkan oleh masyarakatnya. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kejayaan Kerajaan Kutai muncul pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini tertuang pada prasasti Yupa. Disebutkan dalam prasasti tersebut bahwa Mulawarman bahkan sudah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak, yang dibagikan kepada rakyatnya. Selain itu, emas-emas yang ada juga menjadi persembahan bagi para dewa. Selain tertuang pada prasasti Yupa, tolok ukur keberhasilan Mulawarman dalam mensejahterakan rakyatnya juga terdapat dalam beberapa aspek. Banyak aspek yang mendorong kerajaan ini mencapai masa jayanya, di antaranya seperti aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Berikut penjelasan masing-masing aspek tersebut. Aspek sosial ditandai dengan adanya golongan terdidik, contohnya seperti masyarakat yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Golongan ini dinamakan dengan golongan Brahmana dan Ksatria. Khusus Ksatria berasal dari kerabat Raja Mulawarman yang ada pada masa tersebut. Dibuktikan lewat adanya upacara pemberkatan terhadap seseorang yang memeluk agama Hindu. Aspek politik. Di era Raja Mulawarman, stabilitas politik kerajaan Kutai terjaga dengan sangat baik dan bahkan sistem politik di kerajaan ini menjadi kekuatan terbesar dalam memberi pengaruh. Hal ini tertuang dalam prasasti Yupa, di mana di dalamnya disebutkan bahwa Raja Mulawarman merupakan seorang yang sangat berkuasa, kuat tetapi juga memiliki sisi kebijaksanaan tinggi. Aspek ekonomi. Berada di dekat Sungai Mahakam, tentu membuat masyarakat kerajaan Kutai dipermudah dalam hal bercocok tanam. Karena itu juga menjadi mata pencaharian utama mereka. Selain itu, sebagian lainnya juga beternak sapi serta berdagang. Hal ini tertuang dalam peninggalan secara tertulis Mulawarman yang pernah memberi 20.000 ekor sapi untuk persembahan para Brahmana. Kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah. Hal ini diberikan kepada raja terhadap pedagang luar yang ingin melakukan transaksi perdagangan di dalam wilayah kerajaan. Biasanya berupa barang mahal seperti upeti, jika di era sekarang bisa disebut dengan pajak. Dengan demikian, kerajaan Kutai bisa mendapatkan pemasukan dari sumber lain. Aspek agama. Kutai sangat kental dengan keyakinan leluhur. Hal ini dibuktikan lewat prasasti Yupa yang bentuknya seperti tugu batu. Asal-usul prasasti Yupa ini merupakan peninggalan nenek moyang di zaman Megalitikum. Selain itu ada pula punden berundak dan menhir, serta tempat pemujaan yang diberi nama Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Karena itulah raja di kerajaan Kutai menganut agama Hindu Siwa yang bercampur dengan golongan Brahmana.
Sementara rakyat memiliki kebebasan dalam memilih agama Hindu dengan berbagai alirannya. Meski begitu, masa kejayaan Kutai era Mula Warman tak berlangsung lama setelah ia wafat dan adanya pergantian pemimpin hingga akhirnya runtuh. Peninggalan Kerajaan Kutai. Salah satu peninggalan Kerajaan Kutai yang paling terkenal adalah 7 macam prasasti Yupa bertuliskan huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Isi dari prasasti tersebut banyak menceritakan sejarah, khususnya keluarga Kerajaan Kutai. Yupa berbentuk sebuah tugu yang tingginya mencapai 1 meter dan tertanam di atas tanah seperti tiang. Prasasti Yupa merupakan peninggalan dari kerajaan tertua di Indonesia, dahulu kala digunakan sebagai cara memperkenalkan kerajaan. Selain itu Yupa juga memiliki beberapa fungsi lain, seperti tiang hingga lambang kebesaran. Berikut isi dari masing-masing prasasti Yupa yang ditemukan dan diterjemahkan oleh para ahli. Berisi silsilah raja yang pernah menjadi pemimpin dan memerintah kerajaan dengan kekuasaan tertinggi di Kutai. Kerajaan Kutai terletak di wilayah yang sangat strategis, yakni pada hilir Sungai Mahakam yang dahulu disebut dengan Muara Kaman. Prasasti ketiga berisi mengenai persebaran agama Hindu yang terjadi saat era pemerintahan Raja Aswawarman. Aswawarman disebut sebagai pendiri kerajaan, selain itu Aswawarman juga diberi gelar yakni Wangsakerta. Wilayah Kutai yang tertulis di dalam prasasti meliputi seluruh wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Berisi mengenai cerita kehidupan di Kutai, sangat aman, tentram dan masyarakat dalam kondisi yang sejahtera. Berisi mengenai kebaikan yang dimiliki Raja Mula Warman dan kekuasaan yang sudah memberi sumbangan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Berdirinya Kutai Kartanegara. Setelah berakhirnya era Kutai Martadipura atau Mula Warman dengan raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga, muncullah kerajaan Kutai Kartanegara di Tanjung Kue, Kalimantan Timur. Kini letak kerajaan tersebut hanya berisi semak belukar dan beberapa makam kuno, yang dipercaya sebagai makam keramat. Kerajaan Kutai Kartanegara disebutkan juga pada kitab Pararaton. Bermula dari kepala suku jahitan luar yang bermasalah karena tak kunjung dikaruniai keturunan padahal sudah lama menjalin rumah tangga. Hingga akhirnya ia mendapat bola emas dan ajaibnya di dalam bola emas itu muncul seorang anak laki-laki dan kemudian diberi nama olehnya, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Di waktu bersamaan kepala suku Hulu Dusun menemukan seorang anak perempuan di Sungai Mahakam, yang kemudian diberi nama Putri Karang Melenu atau Putri Junjung Bui. Singkat cerita kedua anak tersebut berjodoh dan menikah hingga melahirkan seorang keturunan yang dinamai dengan Aji Padukanira. Setelah itu Aji Batara memutuskan untuk berkelana dan pergi ke Pulau Jawa untuk melakukan perjalanan ke Kerajaan Majapahit. Nahas bagi Putri Melenu, usai tak tahan ditinggal Aji Batara untuk hidup sendiri, ia akhirnya memilih untuk menceburkan diri ke Sungai Mahakam. Setelah pulang, Aji Batara yang sedih mengetahui istrinya tiada juga, memutuskan untuk tenggelam di Sungai Mahakam. Singkat cerita, Padukanira yang sudah beranjak dewasa kemudian menikahi seorang gadis bernama Putri Padukasuri. Padukanira pun memiliki total 7 anak, 5 diantaranya laki-laki dan sisanya perempuan. Padukasuri merupakan keturunan kerajaan Kutai Martadipura yang merupakan Mula Warman. Meski begitu, pernikahan itu dinilai terjadi karena untuk menghindari perselisihan antar kedua kerajaan hingga akhirnya berdiri Kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sultan. Demikian penjelasan mengenai Kerajaan Kutai, mulai dari berdirinya, siapa pendiri, masa kejayaan hingga kemunculan Kerajaan Kutai Kartanegara.